Selamat pagi. Nah, Jess, ini ada komen bagus nih dari Holik Saiful ya. Belajar, ayo. Makasih Bang Jess, saya sudah merasakan mantap. Sehat selalu Bang Jess. Nah, orang-orang yang mendengarkan saya berbicara dan kemudian dia menimbang dan kemudian langsung mempraktekannya, dia menikmati hasilnya. Ya, kamu ndak bisa loh ketemu sama orang yang ngomong kayak saya begini loh, Jess. Terus kemudian kamu ndak bayar loh. Ini konten saya free, semuanya total. Ndak ada kamu bayar konsultasi sama saya. Ya, kamu kalau mau melakukan konsultasi ketemu sama DKTR yang benar, belum tentu mendapatkan informasi kayak saya kasih informasi begini. Trust me, percaya sama saya. Kenapa? Karena saya butuh kepentingan untuk menjual obat. Makanya enggak bakal saya kasih nasihat untuk saya membebaskan kamu untuk supaya enggak kena OBAT. Kenapa? Ya komisi saya 30% kalau saya jual OBAT. Gitu. Tapi enggak ada yang saya jual. Kamu boleh lihat showcase saya. Tidak ada satu OBAT pun yang saya tawarkan untuk dijual. Dan tidak ada saya ikut-ikutan yang namanya affiliate untuk menjual semua hal. Enggak. Kalau enggak ada hubungannya dengan apa yang saya ngomong, saya enggak akan jual itu. Yang ada di showcase saya adalah semua yang berhubungan dengan suplemen. Kamu lihat, MCT saya carikan. Ya, saya carikan. Terus kemudian probiotik, semua yang masuk ke showcase saya, probiotik itu semuanya 100 billion up. Nggak ada yang di bawah 100 billion. Kenapa? Karena saya mau supaya kamu bisa menikmati keistimewaan vitalitas dalam tubuhmu. Makanya probiotiknya harus yang di atas 100 billion. Kamu boleh lihat magnesium di situ. Yang saya rekomendasi hanya magnesium glycinate doang. Yang lain saya tidak rekomendasi. D3K2 sama, ya. Yang rata-rata yang saya kasih rekomendasi adalah yang 10.000 IU. Cek aja itu di showcase saya. Ya, semua yang saya sampaikan itu berhubungan dengan nasihat, advice yang kamu tidak perlu bayar. Ya, bahkan saya tidak mencari uang dari TikTok loh. Kamu lihat saya tidak dibayar sama TikTok ini. Ya, tidak pernah live juga saya. Untuk saya menerima mawar, menerima kapal selam, menerima paus, menerima topi. Itu enggak pernah saya membuat live. Live saya ada di sebelah. Live saya ada di bisnis kripto saya. Itu saya live di situ. Nah, kamu lihat, semua yang saya sampaikan, kalau kamu dengarkan pelan-pelan, kamu dengarkan serius viti-viti saya, sebetulnya kesimpulannya gampang untuk menjadi sehat. Kesimpulannya mudah untuk menjadi sehat. Dan semua orang bisa mendapatkannya. Beda kalau kamu harus ke rumah sakit ya. Kamu melahirkan kan harus ke rumah sakit. Kamu kecelakaan, kakimu patah, kamu harus ke rumah sakit ya. Terus kemudian kamu harus operasi ya. Kamu harus ke rumah sakit, enggak boleh enggak gitu. Tapi kalau kamu bisa menyelesaikan masalahmu yang berhubungan dengan metabolik dengan tanpa OBAT, kan itu lebih bagus. Menghemat juga. Sehingga kamu enggak terkena sindrom habis kerja. Ya, habis kerja maksudnya kamu kerja 10 tahun, 20 tahun, duitnya habis di ranjang termahal di muka bumi, kan sayang banget. Ya, sayang banget. Biarkan saya yang merasakan, kamu jangan. Biarkan teman-teman yang lain yang udah merasakan, kamu jangan. Ya, karena setiap kita yang bermasalah dengan metabolic syndrome, setiap kita yang bermasalah dengan komplikatif, selalu dan terus selalu dimulai dari masalah degeneratif, di mana sel-sel tubuhnya gagal meregenerasi diri. Ini semua rata. Kamu mau orang lahir dari planet manapun, kalau kamu menyebut dirimu manusia, pasti sama seperti itu. Jadi tidak usah dipusingkan. Kecuali kalau kamu lahir sudah ada kelainan. Nah, biasanya lahir ada kelainan pun itu kesalahan orang tuanya. Dari apa? Dari nutrisi makanan yang dimakan sama orang tuanya. Ya, vitamin, suplemen yang salah yang dimakan oleh orang tuanya. Ya, itu pengaruh ke janin. Ya, bisa jadi. Makanya terbaik kalau kamu bisa menyelesaikan masalah-masalahmu yang berhubungan dengan asupan, kamu akan punya anak pasti sehat. Bahkan anakmu tingginya bisa lebih tinggi dari kamu. Ya, bahkan anakmu bisa lebih sterk daripada kamu, gitu. Anak saya itu lebih ini daripada saya. Anak saya ya, karena waktu dia di dalam kandungan, saya yang merawat dia, yang memperhatikan maknya. Bayangin,
Saya melihat anak saya pertama ketika istri saya hamil waktu itu, Jess, itu saya membuatkan susu kedelai. Anak nomor 2 saya buatkan kacang hijau. Jadi pagi saya buat kedelai, malam saya buat kedelai. Pagi sore itu minumannya kedelai. Dan kedelai pagi dihabiskan siang, yang siang dihabiskan sore sampai malam. Kedelai terus vitamin mineral yang berhubungan dengan protein nabati itu, kedelai itu. Terus telur, ikan, daging, telur, ikan, daging, telur, ikan, daging. Itu yang saya kasih ke anak saya ketika di dalam kandungan. Nah, sampai detik ini enggak pernah tuh yang namanya nyusahin. Ya. Enggak boleh yang namanya minum-minuman susu-susuan yang namanya itu apa? Susu apa itu yang kamu ikut-ikutan itu. Enggak ada itu. ASI, full ASI. Ya, 2 tahun, 3 tahun full ASI, tidak boleh ada empasi yang lain. Ya, kecuali udah 3 tahun baru ada empasi yang lain. Ya, empasi yang lain apa? Empasi yang lain ya telur. Empasi yang lain itu telur. Nah, itu baru benar. Nah, kamu akan melihat anak-anakmu lebih tinggi. Anak saya lebih tinggi dari saya loh. Ya, sehat dia. Itu dia. Nah, sekarang dia ngelatih bule-bule fisik di Bali. Nah, itu kalau mau belajar ya, yang paling enak ya, yang paling gampang ya. Karena manusia itu terdiri dari sel, kamu tubuhmu itu ada lebih dari 65 triliun sel, dan sel itu makanannya kolesterol. Nah, kamu wanti-wanti nih, kalau saya udah ngomong kayak gini, jangan minta saya jelasin ini, saya nanti kena selentik dah sama itu guidance itu nanti ya. Manusia itu terdiri dari sel, jumlahnya lebih dari 65 triliun sel, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya sel. Dan sel tubuhmu itu makanannya kolesterol. Ya, jadi gunanya apa kamu membenci kolesterol? Itu pertanyaan saya. Otakmu itu 80% lemak. Dan otakmu itu memakan 30% kolesterol yang diciptakan sama liver. Gunanya apa kamu membenci kolesterol? Ya, gunanya apa kamu ngitung-ngitung HDL, LDL-mu itu? Gunanya apa? Nggak ada gunanya kan? Karena memang itu yang bekerja dalam tubuhmu kan. Dari LDL yang membawa kolesterol dari liver kepada otak, dan kemudian HDL yang membawa liver dari otak ke seluruh tubuh, semuanya untuk makan sel tubuhmu. Nah, tinggal permasalahannya gula darahmu berapa? Kan itu namanya rumus sehat kan itu. Gula darah harusnya di bawah 125. Di bawah 125. Nah, urusan mau belum puasa, mau sudah puasa, nggak usah pusing. HbA1 harus 5. 4,7. HbA1c. Nah, itu baru kamu bener tuh. Sehat kamu. Ya, ini kan kamu ditakut-takutin koles yang nggak ada gunanya itu. Padahal bukan itu masalahnya. Hati-hati. Ini kolesterol baik, kolesterol jahat. Nggak ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Tubuhmu itu makanannya kolesterol. Yang perlu kamu hati-hati itu bacot ini loh, mulutmu ini loh, melek moto, melek cangkem ini loh yang kamu harus hati-hati, gitu, ya. Hati-hati apa? Hati-hati dengan yang namanya enak, hati-hati dengan yang namanya jajan, hati-hati dengan yang namanya cemilan, hati-hati dengan yang namanya cepuluh, hati-hati dengan yang namanya tepung, hati-hati dengan yang namanya makanan. Yang bukan makananmu, tidak perlu dimakan. Dicicipin boleh, tapi tidak perlu dimakan. Yang namanya nasi, tepung, gula, gorengan, cemilan, cepuluh itu hati-hati itu. Hati-hati. Itu bukan makananmu. Yang betul makananmu adalah telur, ikan, daging, seafood. Itu yang betul makananmu. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, kamu akan dikejutkan seperti Bapak ini. Ya, badanmu akan sehat. Badanmu akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan badanmu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Oh, gini toh cara sehat. Nanti kan kamu setuju dengan saya. Beneran. Bangun tidur, melek moto, tutup mulut. Minum yang paling bagus. Minumnya racikan Makcin kalau mau. Kenapa harus racikan Makcin, Pak? Karena nutrisinya lengkap. Tidak sarapan. Mulai jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, monggo waktunya kamu makan. Makan mau setiap jam makan boleh, tapi ya enggak ada gunanya. Lambungmu cuma segini. Malam hari stop makan. Udah itu aja.
baru kamu akan merasakan kesehatan yang